Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Saya nggak tahu di sini disebarin pengumumannya pakai flyer atau enggak ya. Kalau pakai flyer pasti bingung. Pengumumannya, pewartanya, pengajarnya hari ini harusnya namanya Novianti Sugita. Yang muncul di depan Timotius Theophilus. Jadi lucu. Bu Novi memohon maaf karena alasan kesehatan. Jadi Bu Novi hari ini nggak bisa datang ke Garut. Saya tadi pagi lagi nelpon Bu Novi. Kebetulan kami sama-sama di komunitas kami ini saya sebagai koordinator, Bu Novi ini wakil saya. Saya nembak Bu Novi bisa nggak nanti bulan Oktober kalau mewakili saya buat rapat di konvensi nasional pembaruan karismatik Katolik se-Indonesia gitu, bulan Oktober. Oh bisa bro. Jadi saya udah senang. Di situ langsung bilang, bro ini malam ini ada acara nggak ya? Kenapa Ci? Gitu saya tanya gitu. Iya, aku sakit nggak bisa ini padahal ada jadwal pelayanan ke Garut. Jadi sampailah saya hari ini ke sini gitu untuk menggantikan Bu Novi. Jadi perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Timotius Theophilus. Saya biasa dipanggil Timi. Saya udah berapa kali juga datang ke sini. Ada beberapa nama-nama orang-orang yang sudah saya kenal juga. Ada juga yang mungkin masih baru pertama datang ke sini. Saya dari Paroki Santo Laurentius di Sukajadi. Jadi kalau ke arah Lembang sana, nah itu ada gereja yang kalau mau bikin porta sangka mungkin agak bingung ya. Soalnya kalau dibilang pintunya tuh banyak banget. Jadi gereja kami itu dari ujung-ujung tuh pintu semua. Gak cuma satu gitu. Ya, parokinya di Santo Laurentius sana. Saya juga berkomunitas di PDPKK Santo Laurentius. Tapi itu saya mau mulai renungan kita malam hari ini ya, ngomongin temanya tentang doa rosario. Saya mau cerita dulu waktu saya kecil dulu. Saya waktu kecil kan mungkin ada sebagian di sini juga ngerasainnya kita hidup di zaman yang belum ada Netflix. Jadi kalau nonton film itu nggak seenak kayak sekarang tinggal setel Netflix mau nonton apa gitu. Dulu kalau mau nonton film itu harus tunggu kalau lagi liburan sekolah. Nanti papa saya pergi ke toko video minjemin video kaset video. Ya, kaset video. Dan dilalahnya ini karena papa saya juga nggak ngerti film karton gitu ya. Dan minjemnya juga cuma boleh setahun sekali. Nanti tahun ini dia pinjemin film karton, fotos, video 1 sampai video 4. Nanti tahun depan dia pinjemnya bukan lanjutin yang ke-5 sampai 10, dia ganti lagi film yang lain lagi gitu. Jadi saya nggak pernah tamat kalau nonton. Dan namanya film cuma disewain 4 video, 4 kaset video, hiburan 1 bulan sebentar juga habis ya. Jadi itu saya kalau udah kehabisan video, waduh nonton apa gitu. Akhirnya saya udah kehabisan ide, ya udah saya tontonin aja film apa yang ada di rumah gitu. Ya akhirnya nonton juga filmnya si Papa gitu. Si Papa tuh banyak nyewa dulu film silat. Kalau film silat saya tadinya nggak demen, sukanya film kartun. Tapi lama-lama seneng juga. Karena kalau film silat nanti jagoannya suka begini. Pedang. Ya. Ini senjatanya para pesilat-pesilat kuno itu. Jadi kalau diserang, mereka punya pedang yang hebat, pedang yang tajam gitu. Yang kalau diserang bisa gitu kan, langsung bisa pokoknya tang ting gitu kan, udah terus bisa terbang, bisa loncat. Waktu kecil susah nyari pedang-pedangan kayak gini. Pedangnya pedang plastik jelek, kelihatan banget lagi warnanya pink, hijau gitu. Keren-kerennya lah. Akhirnya saya suka bikin aja pakai kayu gitu kan. Nah ya, saya suka jadi sok jagoan lah. Kalau saya pergi kemana-mana gitu ya, saya bawa tuh pedang piket, taruh di sini kan, jadi kayak samurai. Pokoknya kalau ada yang musuh mau melawan gitu kan, kalau sekarang tangkap polisi bawa pedang-pedangan juga ya. Zaman itu bawa pedang-pedangan, bawa pistol-pistolan masih aman. Anak saya di airport waktu kecil bawa pistol air aja di airport ditahan, nggak bisa masuk ke dalam situ. Zaman dulu masih aman. Bapak Ibu semuanya, bayangkan sekarang ya, kita hidup di zaman ini sekarang zaman yang nggak mudah. Saya yakin Anda semua datang ke sini punya masalah, punya ketakutannya sendiri, punya problem-problem yang harus dihadapi. Ketakutan akan masa depan mungkin, ketakutan akan masa kini, ketakutan sama pekerjaan, ketakutan sama berbagai hal ya. Coba bayangin kalau Anda tuh punya pedang. Jadi kalau Anda mau menghadapi musuh, Anda udah dikasih pedang dan Anda bisa jalan. Stop, siapa mau ngelawan gua? Ya kan kalau preman gitu kan, kalau udah keluarin golok, nah stop, siapa yang melawan? Ya. Coba kalau kita bisa punya, tenang ini Bapak Ibu ini pedang mainan ya.
Ini tidak tajam ya. Ya. Coba kalau kita bisa punya pedang kayak gini. Dan hari ini saya mau cerita tentang pedang yang dikasih sama Tuhan buat kita, buat Anda dan saya. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak sadar bahwa itu tuh pedang. Nah, sebelumnya saya mau, bro boleh bantu di next-nya? Saya mau cerita sedikit tentang sejarahnya doa rosario. Doa yang Anda dan saya juga pasti kita sering mendoakan juga doa rosario. Gitu. Saya terus terang saya nggak hobi doa rosario, terutama waktu kecil. Ya waktu kecil saya kalau doa rosario dulu saya pernah kan lagi kecil. Saya ini anak bandel Bapak Ibu. Jadi saya sekarang jadi keluarga ini bisa dibilang ini salah satu cara Tuhan buat membentuk saya. Saya waktu lagi kuliah boro-boro aktif di persekutuan doa dan ke gereja. Saya sekali waktu ikut rombongan bus mama saya pulang ke Bandung. Saya tinggal di Jakarta, saya kuliah di Bandung. Dan sekali waktu mereka tuh mau ziarah ke Bandung. Saya naik bus biasa lah mahasiswa kantong pas-pasan ya, lumayan menghemat uang daripada naik kereta Parahyangan. Naiklah si bus si mama itu sama satu ibu. Gratis kan. Begitu mulai, ternyata itu ibu-ibu pada doa rosario di bus gitu. Bergilir pula lagi. Saya paling stres kalau udah digilir gitu. Kan saya nggak tahu ini urutan berapa gitu. Belum lagi saya Salam Maria sama Santa Maria-nya udah terbalik-balik gitu kan. Gak hafal pula lagi gitu. Jadi apa yang saya lakukan? Begitu Salam Maria di sana mulai yang kedua saya udah memejamkan. Saya masuk duluan ke hadirat Tuhan. Pura-pura tidur. Jadi nggak bisa doa rosario. Yaitu saya dulu. Doa rosario, tapi hari ini saya belajar doa rosario yang kita sama-sama sering doakan ini. Ini asalnya itu berasal sebenarnya udah lama. Backgroundnya ini dulu tuh waktu para rohaniwan, bapak-bapak gereja, murid-murid Tuhan, generasi-generasi awal di abad ketiga, mereka tuh suka mendoakan, mendaraskan Mazmur. Bapak Ibu tahu Mazmur ada berapa? 150. Jadi kalau mereka berdoa, mereka mendoakan pada Mazmur 150. Dihafalin. Susah kan? Tapi ada yang hafal juga, 150 Mazmur mereka doakan. Dan terus karena nggak semua biarawan atau biarawati juga bisa ngapalin 150 Mazmur itu, akhirnya mereka doain doa Yesus atau doa yang lain. Dan mereka pakai alat itu yang di kiri itu bukan rosario, itu tali doa. Biasa ada 50 simpul, 100 simpul, biasanya untuk 150 simpul. Jadi lambang untuk mendoakan 150 Mazmur itu. Berdoa situ, mereka pakai itu. Abad ketiga. Sampai sekitar kira-kira di abad ke-13, ini waktu itu Beato Alanus de Rupe, ini seorang imam dari Dominikan, waktu itu mulai merumuskan sebuah doa rosario. Jadi sebelumnya itu waktu lagi abad ke-13 saya sendiri, itu di gereja Katolik percaya bahwa pada saat ada satu pertempuran waktu itu ya, melawan musuh-musuh, Bunda Maria itu muncul dan memberikan rosario, doa rosario sebagai sebuah senjata buat melawan musuh. Dan mereka menang menggunakan doanya. Dan kira-kira berapa puluh tahun sesudahnya, para imam dari kelompok Dominikan ini mulai nyusun dan mulai bikin doa rosario yang lebih terstruktur. Doa rosario ada berapa peristiwa Bapak Ibu? Ingat? Ya? Ada? 5. Oke. 5-nya apa aja? Loh, coba. Kalau di Garut ada 5 ya? Ya, peristiwanya ada berapa? 4. Oke, ada 4 peristiwa. Ya, tadi saya bingung. Saya sampai buka di Garut ini 5 ya benar? Enggak 4 kok. Oke, ada 4 ya. Ada 4. Tapi zaman itu yang dipakai itu bukan 4. Ya, jadi kalau di sini ada 4. Saat itu Imam Dominikan mereka menentukan bahwa doa rosario itu ada 3 peristiwa. 3 peristiwa yang dipakai. Yaitu peristiwa gembira, sedih, dan mereka merumuskan 15 misteri. Ya kan satu peristiwa itu ada 5 juga kan, gitu kan? Jadi 5 dikali 3 ada 15. Dan 15 misteri ini masing-masing diapit dengan doa Salam Maria. Menjadilah 150 doa. Jadi sebenarnya backgroundnya itu 150 Mazmur untuk mendoakan 150 misteri ini. Ya, jadi dari 15 misteri ini yang diapit dengan 10 doa Salam Maria diawali dengan doa Bapa kami. Nah itu asal-muasalnya waktu itu di abad ketiga. Nah waktu di abad ke-13. Nah terus waktu di abad ke-19, jadi waktu itu tuh belum ada doa Fatimahnya tuh belum masuk.
Bunda Maria menampakkan diri tahun 1917 ke 3 orang anak di Fatima, Portugal, ya, Lucia, Francisco, dan Jacinta. Habis itu Bunda Maria kasih sebuah doa, dan doa itulah yang juga mulai dimasukkan hari ini ke dalam doa, di doa Rosario, doa Fatima. Nah, itu masuk di abad ke-19. Terus masih di abad ke-19, Paus Leo ke-13, yang sebelumnya Paus yang sekarang ini diambil namanya, sekarang kan Leo ke-14, itu tuh Leo ke-13, ini terkenal sebagai seorang Paus Rosario. Jadi dia banyak bikin ensiklik semuanya tentang Rosario. Dan Paus ini terus dia menentukan juga, dia bilang makanya bulan Oktober adalah bulan Rosario. Kita nantikan di bulan Oktober, dan itu adalah bulan Rosario. Tahun 2002, Paus Yohanes Paulus II baru memperkenalkan 5 peristiwa perang di surat apostoliknya. Dan jadinya kita punya sekarang ada 4 peristiwa ini. Ya, ada 4 peristiwa ini, masing-masing ada 5 di sini ya. Jadi total. Jadi aslinya tadinya cuma 3, sekarang jadi ada 4, diperkenalkan oleh Paus Yohanes Paulus II. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apa sih isinya? Itu sebenarnya boleh next. Rosario itu apa? Oh, dulu saya pikir Rosario itu kerjaan orang suruh ngapalin gitu ya. Doa, pulang-pulang terus, gawe banget gitu ya. Kayak cuma ngomong gitu. Tapi Paus Benedictus ke-16 bilang kayak gini, Rosario itu bukan praktek doa jangan kuno yang cuma sekedar kayak waktu dulu cuma sekedar Yesus, cuma sekedar ngomong-ngomong yang kayak meaningless gitu. Tapi ini sebagai sebuah kayak tanda cinta untuk bantu mesatin perhatian kita pada Kristus seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Kenapa? Kenapa pada Kristus? Banyak orang yang salah nih kalau di doa Rosario. Saya dulu sering bertukar. Kalau udah bulan Rosario, nanti ada lagi bulan Maria. Nah, bulan Maria bulan nanti kok liatin kalau udah bulan Mei sama bulan Rosario, semua lagunya tuh lagu di PDKK, lagu tentang Maria semua. Bulan Rosario juga Maria. Saya bilang, kenapa dibikin 2 kali bulan tentang Maria ya? Kenapa nggak dijadiin satu aja? Kenapa ada bulan Maria? Kenapa ada bulan Rosario? Kalau sama-sama ngomongin tentang Bunda Maria. Bapak Ibu, Rosario itu bukan ngomongin tentang Bunda Maria. Kalau bulan Maria, iya, kita belajar buat mengenal sosok Bunda Maria lebih dalam lagi. Tapi Rosario isinya bukan tentang Bunda Maria. Kita lihat yuk isinya apa sih Rosario. Nah, kalau Anda, Bapak Ibu semuanya lihat di peristiwa gembira, peristiwa terang, peristiwa sedih, peristiwa mulia. Peristiwa gembira itu apa? Itu ceritanya waktu dari kanak-kanak Yesus, dari Maria menerima kabar Yesus temukan di bait Allah, semua itu semua tentang Yesus. Terus peristiwa sedih ini mulai dari Yesus lagi berdoa dengan penuh ketakutan sampai Yesus didera, Yesus sampai wafat di kayu salib. Peristiwa mulia mulai dari Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, para murid menerima Roh Kudus, Bunda Maria diangkat ke surga, semuanya sih. Mostly semuanya sampai ke peristiwa terang, semuanya ini adalah tentang Yesus. Jadi Bapak Ibu, Rosario itu bukan tentang Bunda Maria. Rosario itu adalah isinya tentang Injil, tentang Kristus. Dan Bapak Ibu baca di Efesus 6. Efesus 6 ayat 7 atau 17 saya lupa. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah itu apa? Pedang roh. Dan firman Allah dari mana? Balik yang sebelumnya. Ini firman Allah. Jadi pada saat kita menjalankan doa Rosario, apalagi kita bisa seminggu full semuanya kita doa
Rosario untuk punya banyak mujizat. Boleh dimaksud? Next lagi. Next lagi. Ya. Bapak Ibu, ini kota Hiroshima 6 Agustus 1945. Kira-kira minggu depan, berapa tahun yang lalu ya? 80 tahun yang lalu. Bapak Ibu tahu kota Hiroshima segede apa? Kota Hiroshima itu penduduknya itu 350.000 jiwa. Saya sedikit riset, kota Garut penduduknya berapa? Kota Garut ini penduduknya 148.000 sampai 150.000 jiwa tahun 2023. 150.000 jiwa. Pada tahun 1945, untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan sekutunya menjatuhkan bom ke kota Hiroshima. Kota Hiroshima ini luasnya ini ukurannya 905 km persegi. Bandingkan Garut ini luasnya 27 km persegi. Dan dari 905 km itu kira-kira hampir 30 km persegi itu hancur rata sama tanah. Jumlah yang meninggal saat itu adalah mencapai 140.000 jiwa. Sejumlah dengan jumlah penduduk kota Garut saat itu. Jadi ada bayangan pada saat bom atom itu jatuh, ini satu Garut ini nggak ada yang selamat. Hilang semuanya, lenyap. Ada satu bangunan yang masih berdiri tegak. Sebuah gereja tempat tinggal para imam-imam Yesus. Ada 4 imam yang ada di sini. Dan 4 imam itu mereka tiap hari mereka bersaksi bahwa mereka diselamatkan oleh doa Rosario. Lewat doa Rosario Tuhan melindungi mereka. Tiap hari mereka mendaraskan doa Rosario. Dan pada saat bom itu meledak, mereka dengar getaran itu, berasa getarannya, melihat cahayanya. Anda tahu kan, itu semua orang di situ kalaupun ada yang selamat, mereka itu yang jalan, kesaksian orang-orang yang pada selamat pada saat lagi bom atom itu orang di jalan itu bisa, itu badan baju itu udah lumer, udah lengket, ada yang udah tulang keluar, udah apa, itu udah, kalaupun mereka saat itu belum mati, mereka tuh pasti berharap mereka mati, karena sakitnya luar biasa. Anda kayak lagi dibakar hidup-hidup saat itu buat yang mereka masih, dan mereka masih hidup aja, mereka mengalami masalah genetika, terkena kanker, dan rata-rata usianya nggak ada yang bisa selamat sampai tua. 4 imam Yesuit ini, mereka keluar hidup-hidup normal, nggak ada apa-apa. Dan waktu diperiksa sama dokter prediksi ini juga nggak bakal lama lah. Mereka kan udah terekspos sama radiasi. Walaupun mereka nggak kenapa-napa, ini kena radiasi segini, tinggal tunggu waktu, pasti kena kanker. Bapak Ibu, waktu mama saya kena kanker dulu ya, dia tuh harus menjalani pemeriksaan berbasiskan radiasi. Itu radiasinya keras sekali, jadi setahun cuma boleh maksimal 2 atau 3 kali. Mama saya tuh pernah karena waktu itu penyakitnya agak parah, jadi setahun tuh harus 4 kali diradiasi. Saya tuh sampai khawatir, boleh 4 kali diradiasi. Nah itu Bapak Ibu, orang yang kena radiasi dari bom atom itu kira-kira kayak diradiasi yang kayak mama saya itu 1000 kali. Jadi tingkat radiasinya tuh parah sekali. Tapi imam-imam itu mereka tidak mengalami satu penyakit apa. Dan inilah salah satu peristiwa mukjizat doa Rosario yang diakui juga oleh gereja. Mereka hidup sampai usia tua, mereka selamat, tidak terjadi satu apapun sama mereka. Dan mereka bersaksi bahwa doa Rosario itu setiap hari bantu mereka untuk menunjukkan diri mereka buat supaya bisa kenal Tuhan, kenal Injil itu lebih dalam lagi. Buat memusatkan seperti Bunda Maria. Bunda Maria kan hidup dia ngeliatin, gak banyak omong, cuma ngikut aja. Dia coba dengerin Yesus, dia bilang ke Yesus, Yesus itu tolong mereka kehabisan anggur. Yesus bilang apa? Saatku belum tiba. Maria apa ya? Pokoknya dia ngomong apa kerjain. Nggak ngebantah, nggak apa. Dia bilang, Yesus ngomong apa, kamu jalan. Bunda Maria ngajarin kita buat belajar fokus sama Yesus. Dan Bunda Maria ikut di bawah kaki Yesus sampai terakhirnya Yesus kayu salib. Kalau kita bisa ngikutin seperti Bunda Maria, maka Anda akan bisa punya pedang.
saya itu lagi kesel, apa ya, saya mau beli satu hadiah gitu ya buat anak saya satu nih yang perempuan udah ABG, usianya waktu itu dia sekarang udah SMA, dulu SMP. Tahu dong susahnya perjuangan bapak-bapak untuk meraih hati anak perempuannya gitu yang lagi ABG dengan emosi yang berubah-ubah terus gitu kan. Saya berusaha buat ngikutin hobinya dia. Hobinya dia tuh adalah ngikutin satu tokoh karakter anime gitu lah, anime Jepang gitu lah. Yang saya juga nggak tahu. Terus saya menemukan bahwa di sebuah restoran ada paket Grab, kalau pesan makanan itu dapat hadiah itu. Jos, pesan ini ya, nanti dapat ini. Oh iya papa, seneng dong. Saya pesan Pizza Hut, datang pizzanya. Datang pas dibuka mainannya nggak ada. Udah anak saya udah seneng nggak pulang. Saya telepon dong ke Grabnya, ke pizzanya saya telepon. Mainannya ketinggalan nggak? Oh nggak dapet sih. Orang saya cuma bilang, oh maaf pak, itu kalau pesennya langsung dari aplikasi pizza. Lah kenapa di paket Grabnya ada? Mohon maaf pak, gitu aturannya. Saya tutup telepon. Terus saya telepon lagi, dieskalasi Pizza Hut Indonesia. Saya telepon ke call center. Ini gimana gini. Oh bapak pesan di mana, nomornya berapa gini. Keluar. Oh iya. Keluar nomornya. Ini pasti. Oh bapak mohon maaf. Jawabannya klise sama. Mohon maaf bapak, itu hanya kalau pesan dari aplikasi Pizza Hut, nggak bisa kalau Grab. Nah kata saya kan ada di aplikasi Grab. Buat apa dong dipasang kalau nggak dapat hadiahnya? Orangnya cuma ngomong, ya pak mohon maaf. Kata saya udah emosi ya. Gue mah nggak butuh maaf-maafan, gue butuh mainan. Mana mainannya gitu kan? Gak bisa. Gue ada kesel bapak ibu naik darah. Ya, langsung ambil jaket. Istri saya, mau kemana? Ke Pizza Hut. Saya sampai. Ingat, hari Minggu jam 6 sore, barang gereja. Bapak ibu itu Pizza Hutnya di seberang gereja posisinya. Jadi udah tahu, kamu mau bikin ribut di situ. Nanti terus satu gereja ngeliat ada puata BPK PKK Kusupan Bandung lagi sibuk marah-marahin si bapak gara-gara lagi sibuk. Tapi saya bilang kan keadilan harus ditegakkan, gitu kan. Ya udah saya pergi, gitu. Saya pergi dengan emosi, kan rasanya mengalami perlakuan yang tidak adil ya. Coba bayangin saya nggak dapat mainan aja rasanya nggak adil gitu, rasanya udah kesel. Apalagi bapak ibu sekarang yang dari mungkin bapak ibu pernah ngalamin gitu, rasanya diperlakukan tidak adil. Emosinya tuh kayak apa? Gitu ya, pas di motor saya bilang, Tuhan ya tolong jangan permalukan anak gua Tuhan. Tapi kan ya gimana ya Tuhan, saya juga mau cari solusi tapi jangan ini. Akhirnya saya udah gak tahu lagi mau ngapain. Di motor saya udah rosario aja. Salam Maria, Nur Rahmat, udah terusin gitu ya. Kayak udah peristiwanya sih loncat-loncat yang itu juga susah dan gak megang juga kan gitu. Tapi saya coba jalan ke rosario walaupun ngapun. Bapak ibu saya sampai ke restoran. Nyampe, manajernya keluar. Bisa dibantu pak? Saya ceritain. Manajer sebentar pak. Manajernya datang. Ngomong sama kasirnya. Dia lihat. Kayak cuma bilang ini. Urusin si bapak. Si kasirnya cuma ngomong. Kayaknya nggak bisa. Terus si manajernya masuk ke dalam. Dan kasirnya ngadepin saya. Terus saya ceritain. Dan kasirnya jawabannya sama. Ya, mohon maaf pak. Terus saya bilang, bapak nggak butuh maaf gitu kan. Tapi kali ini kalau tadi saya nadanya udah ngegas, saya cuma bilang, ya mbak, kan itu ada di aplikasi. Kalau di aplikasinya emang nggak ada, saya nggak akan nuntut. Tapi di aplikasi ada, saya mesti ngomong apa dong sama anak saya. Dan nanti sekarang minta, kata dapat main. Jadi mbaknya cuma lihat saya lagi, lihat lagi, setiap buka laci, dan ya udah pak, ini saya kasih buat bapak. Dikasihlah saya. Oh bapak ibu. Stiker 3 lembar. Ya Allah, gara-gara stiker 3 lembar tuh restoran hampir porak-poranda gitu. Stiker itu saya ambil, saya bawa pulang, kasih ke anak saya. Kasih ke anak saya. Dia senang gitu ya. Tapi senangnya cuma, dapat. Cuma begitu banget ya. Enggak tahu perjuangan bapak lu gitu. Bapak ibu, doa Rosario itu puasanya luar biasa. Mulai dari nyelamatin orang-orang ini sampai cuma buat ngurangin rasa emosi Anda mungkin kadang-kadang kesel banget mungkin diperlakukan gak adil sama mantu mungkin, sama pasangan atau sama bos. Dan saya kasih bapak ibu kenapa ini penting buat Anda bisa ngeberesin rasa kesel itu. Karena buat Anda survive di dunia ini kuncinya itu adalah damai sukacita, kasih. Kalau Anda nggak punya damai di dalam hidup Anda nggak bisa kerja. Ini bukan ngomongin kerja pelayanan. Jaga toko aja sok, jaga toko sekarang. Balik ke hall.
Tadi pagi habis ribut sama istri atau sama suami. Orang nanya, Bu, mau beli garam 3 kilo, ambil sendiri. Orang kalau lagi kesel, ya, teh, kopi juga bisa dicampur cyanida, ya. Kasih itu perlu buat bensin, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya banyak orang kalau hari-hari ini, banyak orang kalau udah stres dia ngapain? Healing, ya. Healing, pergi ke Garut, mandi air panas, atau mungkin nonton drakor, merokok, gitu. Clubbing, perzinahan, itu nyari damai sukacita. Tapi itu kan damai yang palsu. Pada saat Anda nonton, pada saat Anda melakukan perbuatan salah itu, ada damai. Selesainya kan hilang damai. Waktu ngerokok, rokoknya habis, paru-parunya rusak, hilang tuh damai. Bapak Ibu, tapi kalau Anda bisa balikin damai itu tanpa harus pakai rokok, tanpa harus perzinahan, tanpa harus kecanduan drakor, 2 episode, padahal jam sudah jam 3 pagi. Ini makanya senjatanya, Anda bisa beresin itu semua. Kalau enggak, Anda nggak akan bisa survive di dunia ini. Jalanin apapun pakai emosi nggak akan menang. Jalanin, kan banyak orang-orang yang terus datang ke polisi, kenapa? Bunuh istrinya, anaknya, atau mungkin anaknya yang pastinya kenapa? Saya kilaf. Saya udah mengunjungi berapa kali saya pelayanan di penjara gitu ya, ngobrol. Mereka rata-rata kayak gitu, ya kan? Kayak ada yang ngerasukin sesuatu, nggak bisa kontrol diri. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, itu karena damai ini hilang. Makanya kembali damainya pakai pedang roh, pakai firman Allah. Kuncinya adalah doa rosario. Ya udah, saya udah sering kok doa rosario, rasanya B aja deh, biasa aja gitu loh, nggak bisa dapat damai juga di situ. Mas Benedictus bilang ini juga, doa rosario jika didoakan secara autentik, bukan secara mekanis dan otomatis. Mekanis dan otomatis gimana? Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dalam peristiwa 1. Gini, Yesus diterap, Salam Maria penuh rahmat Tuhan. Bapak Ibu, doa rosarionya, kalau Anda mau jadikan ini sebagai sebuah pedang. Ya, kalau di film di zaman dulu ya, kalau ada yang pernah nonton film Gaban itu, kalau Anda tahu film Gaban, berarti saya udah tahu lah umur Anda berapa. Gaban itu kalau mau berubah gitu ya, nggak langsung jereng, gitu, ada gerakannya kan, set, gitu kan, set, ada prosesnya dulu, baru dia berubah, butuh waktu. Doa rosario itu, kalau mau dapetin kedamaian, kuncinya nanti harus didoakan secara autentik. Nanti kita akan belajar doanya secara autentik gimana. Akan mendatangkan kedamaian dan rekonsiliasi. Ini bensin Anda. Inilah kenapa Anda, walaupun Anda mungkin nggak suka doa rosario karena ngantuk, percaya saya deh, saya juga nggak suka doa rosario. Saya bertobat tuh masih baru. Saya baru 8-9 tahun lah balik ke gereja. Tapi dalam 9 tahun ini saya lihat efeknya doa rosario buat orang yang kebal kayak saya ini. Bisa mengubah orang yang benar-benar dulu. Saya kan dulu kalau Tuhan belum nongol depan saya bilang nggak ada Tuhan. Kalau belum ada tiang alat, tiang api, Tuhan belum nongol. Yang bisa beresin masalah di dunia ini cuma gue doang. Tapi hari ini orang yang sotoy itu, si Tini itu belajar buat percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu punya kekuatan buat ubah dan kasih kita kekuatan. Bapak Ibu, hari ini tanggal 29 Juli, besok 30 Juli. Saya kalau ada tanggal-tanggal ini tuh saya suka teringat 5 tahun yang lalu, saat-saat berat dalam hidup saya. Tadi Cilis bilang, bentar lagi ada yang ulang tahun nih, bentar lagi ada yang ulang tahun. Ya, bentar lagi ada yang ulang tahun. 2 hari lagi saya ulang tahun. Harusnya ulang tahun tuh peristiwa paling bahagia ya dalam hidup. Dari Meksiko. Ini ulang tahun saya, 30 Juli tahun 2020, 31 Juli 2020. Ini di rumah duka Heaven, Grand Heaven di Jakarta Utara. Tuhan izinkan saya buat merayakan ulang tahun saya di depan peti mati apa saya di sana. 30 Juli 2020 Papa saya dipanggil Tuhan. Sudah 1 bulan
30 Juni 2020 itu lagi pandemi. Semua saya langsung ya pakai masker gitu. Saya stay temenin papa 30 Juni 2020, 30 Juli 2020 papa dipanggil Tuhan. Nggak ada siapa-siapa waktu itu, nyari oksigen aja susah kalau bapak itu masih. Papa panggil Tuhan itu di rumah sakit Darmais. Saya ada di sebelahnya. Pastor juga nggak bisa datang. Waktu itu kan dilarang. Tapi waktu hari terakhir itu, saya waktu itu baru lulus sekolah puasa kira-kira 6 bulan sebelumnya. Saya cuma kayak dapat hikmat, cuma bilang, kamu harus doain papa kamu. Karena kalau papa kamu nanti berangkat, dia masih takut. Kamu harus doain dia. Doanya apa Tuhan? Dia di handphone. Buka di Katolik. Saya buka di Katolik. Itu ada satu doa yang saat itu baru pertama kali saya lihat, dan saya merasakan Tuhan itu minta saya untuk mendaraskan doa itu. Doanya namanya di Katolik doa siap menghadapi kematian. Bapak Ibu, saya masih manusia. Kalau saya boleh pilih, saya mau doain tentang mukjizat. Kalau Tuhan berkenan, hari ini sekarang papa sembuh, turun bisa jalan. Siapa yang mau doain papanya supaya bisa cepat menghadap Tuhan? Saya masih mengharapkan mukjizat. Tapi waktu itu Tuhan kayak bisikin ke saya, kalau kamu nggak doain sekarang, nggak ada yang siapin si papa. Bapak Ibu, saya baca doanya juga udah takut. Kayak nyumpain orang buat meninggal. Tapi Tuhan bilang enggak, doa itu akan menguatkan. Lihat, Tuhan tuh, bisa ini yang gak kuat. Tapi Tuhan kasih, aku yang akan kasih kamu kekuatan. Dan sore itu, saya bacain doa ini. Allah yang menguasai hidup dan mati, lewat kematian kau menghantar Yesus kepada kebangkitan. Lewat kematian pula kau menghantar semua pengikut Yesus kepada kebahagiaan abadi. Kematian telah kau jadikan pintu yang harus kami lewati untuk masuk ke dalam hidup abadi. Dengan kematian hidup kami tidak binasa, tapi kau ubah dan kau angkat menjadi hidup baru yang tidak berkesudahan. Sehingga Rasul Paulus pun dengan rindu menantikan saat peralihan. Ya Bapa, bersandar pada kebijaksanaan-Mu, kami tidak akan takut lagi menghadapi kematian. Tapi sebaliknya kami akan rindu menantikannya. Bantulah kami menjadikan seluruh hidup kami masa persiapan yang baik untuk hidup lestari di alam baka. Sehingga kapanpun kematian itu tiba, kami siap menyambutnya, siap kembali kepada-Mu. Semoga kalau kemah kediaman kami di bumi ini kau bongkar, dengan gembira hati kami beralih ke rumah kediaman abadi yang kau sediakan. Ya Bapa, saya mohon keberanian, itu saya tulis, buat papa saya, mungkin yang masih akan takut akan kematian. Semoga papa tidak dibebani oleh ketakutan atas hukuman-hukuman, sehingga dengan penuh iman papa akan pasrah kepada Tuhan. Semua ini kami lakukan pada Kristus. Bapak Ibu, saya bukan seorang rohani, saya bukan orang yang memang udah berdevosi sama Tuhan dari sejak kecil. Saya orang jahanam lah, 10 perintah Allah 11 orang udah jalan. Tapi kekuatan doa itu yang menentukan saya. Dari situ, dari sore itu sampai malam, mama saya terus gak lama datang, adik saya datang. Kami doa rosario terus sampai malam. Jam 7 malam, papa mulai kehilangan kesadaran. Kami terus doain doa rosario. Setengah 10 malam, mesin-mesinnya itunya udah mulai turun semua kan. Jam setengah 10 malam itu saya teleponin semua saudara-saudara, arahin teleponnya ke si papa, cicitnya, adiknya, yang mau ngomong temennya gitu. Ngomong dulu, papa udah mau berangkat om, tolong kasih semangat buat papa. Bapak Ibu, itu kekuatan doa
tanpa kontemplasi. Apa kontemplasi? Melihat dengan penuh perhatian dan kekaguman. Bapak Ibu, khotbah malam hari ini nggak panjang-panjang, karena saya cuma mengajak Anda nanti buat berdoa rosario. Di situ kita berdoa, dan nanti akan berdoa kepada Tuhan. Habis itu kita akan sama-sama berjalan dalam mungkin lampunya nanti boleh digelapkan sedikit. Nanti kita di sana akan berdoa rosario sambil berkontemplasi. Saya nggak akan bikin bergilir. Kita akan sama-sama mendaraskan salam Marianya. Tapi saya mau ajak Anda setiap kali Anda mendaraskan salam Maria, dan setiap kali Anda nanti kita mendengarkan peristiwa sedih, Anda benar-benar rasakan dan belajar buat melihat dengan penuh kekaguman buat Tuhan. Lewat hati Anda. Nah, di situ Anda akan bisa merasakan Tuhan yang hadir menyinari Anda. Tadi ada lagu yang dibawain sama tim ya, sinar kemuliaan Bapa. Saya tadi ambil teks. Anda mungkin rindu ya, aduh Tuhan, aku lagi hidup dalam kegelapan. Oh, sinar Tuhan. Sinar Tuhan di mana? Ini penarnya. Sinarnya ada di sini. Kalau Anda mau merasakan hadirat Tuhan, maka sinar itu akan datang. Dan doa rosario ini bisa mengantar Anda buat menghadapi, buat merasakan hadirat Tuhan. Lampunya boleh dikecilin sedikit ya, dimatiin. Saya mau ajak Anda, kita mengangkat yang ini sekali lagi. Ya, saya mengajak Anda untuk benar-benar berkontemplasi. Saya mau ajak Anda untuk bisa benar-benar fokus, kagum pada setiap kata-katanya. Saya mau ajak Anda untuk bisa merasakan hadirat Tuhan. Tinggalkan sejenak semua masalah-masalah Anda. Biarkan hati Anda fokus pada Tuhan. Dan
bagi Anda yang bawa rosario ataupun tidak. Anda boleh berdiri ikuti saya tanpa suara, akan berjalan ke sana. Thank you.